perusahaan tuh dia nge-hire-nya ada yang degree based hiring sama ada Oke. skill based hiring. Kalau dari kakak Bandung sendiri Ciskuit ya. Kalau Bandung Ciskuit itu lebih ke teknik mesin ngelamar jadi business development. dia orang pertama yang kita interview, lulusan mana dan sekarang posisinya apa. Dia lulusan teknik apalah pokoknya aku lupa. Jadi sekarang general manager. Hai Ninteniders, balik lagi di MBU Memang Butuh Uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hari ini Sevia Daranya tidak sendirian ya. Saya mau ngajakin ngobrol salah satu kue viral di kota Bandung. Yang bikin viralnya salah satunya saya, karena enak banget dan sering banget jajan kue ini. Hari ini kita ketemuan barengan sama Kak Adel dari Cheese Treat. Hai. Mana muka cantiknya? Au. Suka malu gak kayak gitu tuh kayak Suka malu. jangan gitu doang. Emang anaknya pemalu ya Kak Adel ya? malu mah lembut juga. Lemah lembut juga Bang. Lembut cream cheese-nya, cheese tweet promo lagi. Promo dulu sebentar boleh. Kan datang ke sini emang buat promo kan ya Kak? Betul, lebih ke promo sama ngejelasin yang kepo-kepo. Sebenarnya ini ya fun fact-nya, dari awal sih sebenarnya owner kita tuh Bapak Taufik tuh udah sering nih ngejelasin tentang Bandung Cheese itu seperti apa ke macam-macam audiens lah. Cuma untuk sekarang kayaknya baru nih aku yang akan menjelaskan gimana sih Bandung Cheese dan kayak gimana sih Bandung Cheese. Soalnya orang-orang tuh pada kepo, Kak. Jujur. Iya, kayak iya. kenapa sih namanya Bandung Cheese Chew ya? Bandung Ciskuit. Betul. Ciskuit ya, Kak? Ciskuit. Ciskuit. Kenapa sih namanya Bandung oke. Ciskuit? Terus kayak dari kapan sih? Terus kenapa sih bisa viral dan sebagainya, kita kupas tuntas, Kak. Baik. Soalnya kan si tulisannya Cheese Treat. Aku kira tuh kayak Betul. Cheese gitu. Bukan. Biasanya orang-orang milenial tuh pada nyanyi yang cuit. Enggak, kita bacanya Ciskuit. Cheesquid, oke. Kak Adel ini adalah asisten general marketingnya dari Cheesquid. Lebih tepatnya asisten manajer marketingnya. Asisten Manager. manager marketingnya. Biasa aja nggak usah manager. Manager. Kelihatan Gue banget suka lagi nih kalau Gen bintang Z-nya. tamunya begini, jadi kayak tak enak ya. Betul, Sama-sama asisten Gen Z. manajer marketing Bandung Ciskuit. Betul. Berarti kan suka jalan-jalan ke semua outlet yang ada di Jawa Barat ini ya. Harusnya sih. Harusnya ya. Cuma karena badan seimut ini harus berkelahi dengan jalanan macet keluar kota 29 store. Betul. Kayaknya capek nggak sih? Capek nggak sih? Masih ada Hanya- CCTV yang bisa kita Betul, gorowokin ya. gorowokin. Ada komplain dikit, gorowok gitu kan. Gorowokin. Udah teknologi udah semakin canggih. Kenapa sih nggak kita gunain? Harus melek digital dong. Ya, Gen Z kalau nggak melek digital mah Betul. bukan Gen Z namanya ya Kak. Betul. Tapi milenial juga melek kok. Melek Jangan kok. gitu dong. Nanti Melek milenial kalau diarahin bercanda milenial. nggak ikutan. Bukan aku, bukan Adel. Tapi tuh gue lumayan agak bete sih sebenarnya Kak sama Apa orang-orang tuh? yang kayak Gen Z mah anaknya pemalesan. Gen Z mah anaknya suka rebahan, bentar-bentar pindah kerja, bentar-bentar. Padahal nggak semua Gen Z kayak gitu ya teman-teman Betul ya. teman-teman. Tolong ya. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Kita tuh bukan pindah-pindah sih, tapi siapa sih orang yang nggak mau menerima opportunity lebih dari Betul. di titik itu. Sebenarnya nggak Opportunity kan Kak? betul. Opportunity. Tahu kan? Opportunity. Sarangnya. Enggak sih, lebih ke ya milenial juga kalau misalnya disebut pindah-pindah, mereka juga pasti pindah, tapi Iya. dengan reason yang jelas. Betul. Gen Z pun juga nggak kita bisa pukul rata bahwa mereka pindah-pindah dengan reason yang nggak jelas, enggak dong. Mereka pasti Yes. pindah dengan reason yang jelas dan juga value yang lebih mungkin. That's why mereka pindah-pindah gitu. Itu dia, tapi kalau dilihat-lihat ya dari segi lingkungan kerjanya ya di Cisquid ini tuh mantep lah pelayanannya aja ya. Kalau misalnya kayak yang gue dateng nih Kak misalnya, Mbak pengen yang, karena aku paling suka tuh double cheese ya. Betul. Mbak pengen yang double cheese dong. Terus double cheese-nya tuh abis, mereka tuh bener-bener kayak
Kak, mohon maaf ya, double cheese-nya habis, sampai kayak gitunya. Tapi kayaknya dia sambil panik deh. Wah, ini harus stok lagi, nih, kita stok lagi. Kadang juga customer kita nggak bisa tebak ya Kak, kayak Betul. tiba-tiba Kak mohon maaf habis, ya nggak mau, gimana sih bla 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 bla. Tapi alhamdulillah karena kita punya kultur kerja yang siap nih, gitu kan. Nanti kita jelasin lah siap itu apa. Siap itu apa Si siap ya. itu apa. Tapi sebelum kita lebih jauh nih, cheese squid. Mm-mm. Yang kita tahu kan kue berlayer-layer, ada biskuitnya, ada cheese-nya. Betul. Walaupun nih semua flavornya kayak coklat, tiramisu, tapi tetap ada cheese-nya. Betul. Apakah si nama itu mewakilkan cheese squid-nya sendiri? Di setiap flavornya ada cheese dan biskuitnya atau gimana? Ini kayaknya pertanyaan lebih ke kenapa sih namanya cheese squid kali ya. Yang pertama ya karena owner kita sendiri, Bapak tuh awalnya emang pengen buat dessert ya, dessert yang dimana perpaduan komplit antara cream cheese dan juga biskuit. That's why namanya cheese squid gitu. Jadi walaupun flavornya mungkin atau variannya itu banyak ya, kita banyak banget ya varian, kalau misalnya disebutin satu-satu kayaknya berbusa nih mulut aku gitu kan. Walaupun si variannya banyak tapi tetap aja basicnya di situ, karena emang top of mind kita emang di cream cheese-nya sama si biskuit gitu. Iya. Jadi memang ya base-nya itu ya kenapa nggak kita namain si cheese squid ini. Betul. Oke. Terus kalau misalnya kayak aku pengen makannya makan cantik aja, ada si bogel ya Kak. Betul. Ada versi hemat Ada ya. versi hematnya, betul. Terus ini berdirinya di tahun Kita berdiri dari tahun 2017 sampai sekarang 2025, terhitung 8 tahun kita sudah ada di permukaan bumi ini. Baik, sudah mulai beranjak masuk ke SD ya itu ya. SD itu apa? SD umur 8 tahun masuk SD ya kan? Oh iya bener 8 tahun Kalau ya lagi. diibaratin anak kecil tuh udah mau masuk SD dia. SD kayaknya 7 tahun gak sih? 7 tahun ya. Lebih setahun lah ya, nggak apa-apa lah kita Iya. bilang emang Kelas mau masuk 2 SD. SD Betul. gitu. Anak kita mau SD nih gitu Ih, kan. lucu banget lagi. Oke, terus Bapak sempat cerita nggak sih Kak, kayak Apa tuh? awalnya bikin usaha tuh karena apa? Karena memang Bapak suka dessert kah? Atau kayak bingung nih di Bandung dessert yang enak tuh yang kayak gimana ya? Gitu, atau gimana? Bapak selalu cerita sih sebenarnya. Itu bukan sempet cerita ya, berarti Bukan selalu sempat cerita, ya? selalu cerita karena mungkin memorable banget nih untuk beliau dan juga pasangan beliau yang sekarang jadi istrinya beliau gitu kan. Oh, ini Usaha mereka usaha gitu. waktu zaman pacaran. Iya. Gemesnya. Jadi bisa apa ya, motivasi untuk kita ya, kayak cari pacar aja kayak gini. Usaha ada pacar nih. Betul. Jadi kalau Bapak cerita tuh di 2017 tuh Bapak baru beres kuliah nih. Ibu yang baru beres kuliah. Bapak masih kuliah, tapi ibu tuh dengan kondisi yang saat itu tuh susah nih nyari kerja. Kita tahu lah ya sampai sekarang pun nyari kerja tuh susah ya. Susah, betul. Dan akhirnya terpikirlah kenapa nggak kita usaha aja. Akhirnya Bapak tuh bikin usaha si cheese squid ini, yang dimana punya ide dari cream cheese dan juga si biskuit ini. Modalnya berapa sih? Modalnya dari mana sih? Pasti nanya gitu kan. Sampai sebesar ini. Dulu tuh nggak sebesar ini Kak. Dulu tuh masih di dalam gang di Dipati Di Ukur. Sekeloa kan? Iya, Sekeloa Dipati Ukur. Anak-anak kosan lah ya dulu. Itu tuh modalnya cuma 500.000 deh. Indis ekonomi Kak, 500.000 dapat apa di sih tahun gitu kan? 2017. Oke. Kan kayak pinter banget kan ngolahnya 500.000 sampai akhirnya sekarang kita udah beribu-ribu kali lipat nih si pendapatannya gitu. Kayak ya emang dari awal karena itu sih susah dapat kerja hasil, ya udahlah kenapa kita nggak bikin usaha dan aja. bisnis sendiri aja gitu. Betul. Nah itu tuh ya Genzi ya, kalau misalnya pada ngeluh lapangan kerja sedikit, ya bikin lapangan kerja sendiri. Tenang, kita masih kerja Kak, kita Gen Z. Oh iya betul. Kita masih kerja ya Ada ternyata. cermin nggak kawan? Loh ini kan aku lagi ngaca Kak. Itu kayaknya motivasi untuk kita ya, tertampar setitik. Oh iya, jadi malu kan. Oke, berarti awalnya tuh kayak susah nyari kerja, terus akhirnya kita bikin usaha lah bareng-bareng sampai akhirnya sebesar ini. Betul. Ingat gak sih, atau Bapak mungkin pernah cerita gak sih Kak, kayak yang bikin viral cheese squid ini tuh dari mana awalnya? Karena kan nih ya, aku tuh udah ngalamin dari yang
Sekaloa. Terus di Buah Batu, kedainya tuh kayak kedai kecil aja di pinggir jalan. Betul. Sampai yang di Buah Batu pindah jadi kedai yang Betul. gede tuh. Dan ngantrinya mohon maaf sampai keluar ya. Mohon maaf ya kak. Terus waktu studio kita di Dago, gue mau jajan di Dago tuh ya kan. Kayaknya salah satu yang bikin lampu merah macet juga gara-gara ngantri Trafficnya ya. itu ya. Iya. Mohon maaf ya warga Dago, kalau misalnya kalian merasa resah, cobain dulu aja lah. Cobain dulu aja karena emang endul menurut Betul. aku. Kenapa bisa viral? Tadi pertanyaannya. Kenapa bisa viral? Ini sih yang paling bikin aku, kalau bahasa zaman sekarang culture-nya mah anjay gitu kan. Anjay banget nih. Karena dulu tuh lagi momennya pas lah, intinya momennya pas ketika lagi viral kue artis. Oh iya Tahu betul. nggak sih yang kayak Iya. artis A buat Bikin usaha kue apa, dessert, iya, iya. terus artis ini, artis B bikin usaha kue juga. juga. Nah momennya tuh pas, alhasil bapak sama ya istri yang sekarang sama ibu tuh buatlah si Cheesquid ini dengan tagline bukan kue artis tapi ngangenin. Itu momennya tuh pasnya di situ. Orang-orang lagi berburu-buru kue artis, bapak nyiptain lah sama ibu tuh si kue yang bukan artis tapi ngangenin. Dan kita emang menang di rasa kak dari dulu. Betul, menang di rasa dan juga menang di harga kalau Betul, menurut affordable aku. ya. Zaman sorry aku lupa harga pertamanya tuh berapa sih kak? Duh aku kurang tahu lagi harga Kalau pertama, nggak kayaknya salah ya affordable aku deh. kayaknya pernah ngalamin di harga 35 apa ya? Yang reguler. Iya reguler ada 35 soalnya Iya di sosok 37,5. segituan deh kayaknya. Berarti kan maksud aku tuh di antara gempuran kue artis yang harganya Hype 80.000 ke banget, atas betul. gitu kan. Nah, si Cheesquid ini tuh bisa kasarnya bisa datang dengan rasa yang konsisten sampai sekarang gitu. Dengan harga juga yang naiknya tuh Affordable. enggak Nggak gede wow gitu, kayak. Aman sih kita kalau kayaknya kenaikan harga pun nggak sesignifikan itu deh. Betul, Sekarang betul, kita betul. di range 18 sampai 42. 42 ya. Tapi 42 tuh untuk ukuran yang gede ya, Iya, yang- bukan 42 yang menel setitik gitu. itu beda. enggak. Kalau itu si bogel ya, Kak. Tapi bogel nggak setitik juga ya. Bogel tuh sekotak gini. Ya pokoknya guys. untuk teman-teman 99ers dan juga Twitters ya kita panggil Twitter. Cucu. Ya pokoknya untuk kalian semua kalau misalnya berpikir wah si bogel berarti kan kecil nih setitik gitu kan dari omongan kita, takutnya Iya. cuma sepotong gitu loh di cut sama mereka kan. Enggak kok teman-teman, kayak kalian bisa langsung cobain aja si bogel dan kalian bisa lihat segede apa sih gitu, si ukuran apa sih, lebih gede dari genggaman. Idih, cukup lah untuk menggenggam tangan Tapi yang kalau nggak pernah genggaman digapai. cowok berotot gede. Oh kriterianya itu ya Bu? Oh bukan. Bukan. Siapa tahu mau cari hubungi nomor di bawah sini jatuhnya. Jangan ya. ya. Oh iya, sebelah lagi ya. Aman aja. Aman aja. Tapi berarti kalau dari segi ukuran kan berarti ada dua, ada yang Betul, reguler yang sama bogel. Terus kemarin tuh ada juga yang ini kan Apa yang tuh? apa? Lumer itu ya? Bongsor itu. Oh, itu bongsor. Brownies tapi kejunya longsor gitu loh, meleleh namanya di dalam. Bongsor tuh brownies longsor. Brownies longsor. Udah tahu belum sih bongsor pun punya anak tahu? Bongsor udah Punya anak. Namanya siapa? Bocil. Aduh lucu banget. Brownies kecil. Kecil. Oh. Brownies kecil. Jadi dia sebenarnya kalau misalnya si reguler itu dia punya anaknya bogel kan. Bogel, Nah, ya. lebih ke apa ya? Lebih hematnya lah si bogel. Iya, Nah, hemat. si bongsor itu juga punya anak lagi namanya bocil, brownies kecil, semua variannya ada dia. Dan fun fact-nya itu banyak banget tuh yang minat karena ekspektasi kita tuh kayak brownies ya udahlah warga-warga orang Jakarta mungkin yang suka brownies lain Iya. sebagainya, karena kan brownies tuh lebih ke eksklusif ya. Betul. Jadi kayak orang-orang luar deh yang pada suka, ternyata di luar ekspektasi kita. Orang-orang Bandung malah di daerah-daerah yang kayak Tasik, Garut, mereka pada suka sama si bongsor ini Oh. gitu. Terus bocil sama bogel CLBK gitu jadinya menu baru atau gimana? Nah, bisa nyambung juga tuh. Gabung juga tuh buat Nyambung campaign tuh. juga tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman nih kepoin dulu deh Instagram @bandungcisquid, Bandung Cheesquid. Itu kita lagi ngeluarin produk baru, bener banget CLBK. Sempet tadi ya kita di belakang layar tuh ngomong ya, Ngobrol, iya, iya, CLBK, terus kayak kok tahu gitu kan, ternyata fans kita guys gitu. Ya, aku udah bisa jadi brand ambassadornya Cheesquid. Iya, si CLBK ini tuh produk baru kita, baru November bulan ini. Dia tuh
perpaduan, jadi lebih ke bento ya namanya, bento, dimana kalian bisa pilih varian bogel sesuka kalian atau favoritnya kalian, nanti dipaduin sama combo ice creamnya. Namanya Terus ada itu crumble-crumble CLBK. gitu. Iya betul, itu topping si ice creamnya. Jadi ice creamnya tuh nggak polosan teman-teman, nggak ya ini mah bisa lah beli di luar sana, enggak, tapi kita punya magic of the taste-nya dari si ice cream ini, yang crumble-nya itu. Oke, ice creamnya satu varian. Satu varian untuk saat ini. Oke. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman banyak yang request nih, makanya Yes. bantu kita dong untuk request di Instagram Iya, kita. betul. Kak, produk ini sikat. Biar nanti juga ada referensi nih teman-teman Cisku itu Betul. maunya bikin produk apa lagi gitu Betul, betul ya. Tapi ya masya Allah ngantrinya kalau di bawah batu apalagi ya kak, sampai keluar Tapi yang paling ngantri itu sebenarnya yang trafficnya paling tinggi itu Dago, Kak. dago. Mm-mm. Jujur iya lagi ya. Iya kan? Apa ojol-ojol terus yang ngantrinya sampai keluar. Betul. Terus kalau dago tuh kalau ngantri tuh dia apa ya? Kayak ular ngelingkar gitu ular ya. gitu, iya, Betul. iya, iya. Ya Dago tuh ngantri banget, dan fun fact-nya nih ya, aku kasih info, nge-spill deh dikit nggak apa-apa Boleh kali ya. dong. Mungkin teman-teman yang denger podcast ini gitu. Hmm. Di bulan November ini tuh kita lagi ada renovasi si store Dago. Kita akan relaunching di bulan Desember, bertepatan dengan ulang tahun Bandung Cisuit, anniversary Bandung Cisuit ke yang 8 tahun. Widih. Kita buat mantap. konsep baru di store Dago. Nanti ada gebrakan lah, pokoknya teman-teman yang kepo ada siapa, ada apa, kayak gimana, langsung Ya. kepoin aja Instagram kita. Nanti ada aku juga ya, nggak bercanda. Kita undang teman-teman 99ers yang pada mau diundang, sikat langsung DM Instagram aku. Jangan dong, Instagram Bandung Cisuit. Oke. Terus katanya salah satu hal yang mempermudah tim Bandung Ciskuit ini tuh dengan pakai ISB. Betul banget. Cakep lah dia. Cakep lah dia, apa coba Kak, coba Cakep. di sounding dong, ISB itu berpengaruh besar untuk Ciskuit. Seperti apa sih? Berpengaruh besar, kita bisa bilang berpengaruh ya, karena ISB ini salah satu ya ERP dan POS yang udah stabil kita bilang. Kenapa bisa dibilang stabil? Karena dia udah punya modul-modul yang emang mempermudah ya, mempermudah dari dashboardnya, mungkin monitoring kita dari salesnya, dari top of menu kita apa aja, dan top of varian kita apa gitu kan. Terus sales kita per hari diupdate terus nih, dan update itu Oh, real time. real berarti, Kak? time, enggak yang kita harus nunggu beberapa detik dia langsung masuk, enggak, maksudnya beberapa hari atau beberapa menit lah, enggak, dalam hitungan detik pun dia real time gitu untuk si salesnya. Dan juga modul-modulnya easy to use banget nih untuk user-user yang mungkin biasanya ribet ya, kayak banyak banget modulnya, kita nyarinya di mana ya, reportnya Iya, nariknya di mana, yang lain sebagainya, enggak. Jadi ISB itu kayak bahasanya pun udah bahasa yang emang kita mengerti lah, bukan bahasa-bahasa anak IT. Bahasa-bahasa anak IT kan susah ya. Bahasa bayi ya kita bilangnya, betul. Jadi bahasa-bahasa yang emang kita nyari report ya udah klik report, kita nyari promosi, kita klik promosi aja gitu, seisi itu, dan udah stabil dan juga udah bisa mengintegritas dari online merchant. Jadi nggak perlu lagi kita ngecek satu-satu POS di store ini berapa, ISB berapa, tinggal di plusin, enggak. Tapi ISB udah ngeintegritas dari online merchant dan juga dari platform lain. Oh. Gitu, udah stabil banget Oke, lah aku jadi bilang. udah bisa ngecek juga seharinya di Betul. outlet ini berapa, outlet itu berapa gitu ya. Kak? Betul. Untuk stok juga. Untuk stok juga bisa. Sebetulnya kita udah pakai ISB tuh, ya ERP ISB tuh udah semua modul kita pakai deh, dari bahan baku, Yes. pabrik, front end kayak di kasir, kita pakai ISB. Bahkan marketing pun pakainya ISB untuk nge-setting promo, untuk lain sebagainya. Oh, baik. Itu easy banget sih, nggak perlu mikir kayak ini promo sekian nanti masukinnya kemana ya, lain Iya, sebagainya. iya, Ya ini masuknya ke bill, nanti potongannya bill atau potongan menu yang lain sebagainya, nggak Iya. perlu kayak gitu. Jadi kayak udah klik oh ini yang ini easy gitu. Oh baik, pakai ISB-nya easy emang ya Easy sebenarnya. banget. Bikin campaign-nya ini yang lumayan agak ISB ada modul campaign nggak? itu kayaknya nggak ada deh Bu. Itu tandanya kenapa kita harus belajar ya. Betul. Tapi kayaknya ISB tuh kalau nggak salah selalu ada pembaruan tahu. Iya soal ada fitur-fitur baru katanya ya. Kalau nggak salah ya, nggak, berarti benar ya kalau Kalau nggak nggak salah bener ya. Kalau nggak salah bener nih. Korek aja ya sama tim ISB langsung ya. Bandung Cisu itu
kan ada member nih namanya Cheese Sweet Club. Itu Yes. disupport banget sama ISB. Oh ya? Iya, jadi teman-teman Tweeters dan juga 99ers yang emang mau join Cheese Sweet Club itu kan banyak banget nih benefitnya, kayak bisa dapat produk gratis, dapat potongan harga, voucher lain sebagainya, itu disupport banget sama ISB. Jadi teman-teman tinggal buka ISB, kalau nggak salah websitenya ISB deh kalau nggak salah. Nanti kalian bisa daftar, masuk ke linknya Bandung Cheese Squid deh. Cuma teman-teman kalau misalnya ini masih samar-samar ya informasi dari aku, teman-teman bisa langsung ke store-nya Bandung Cheese Squid atau bisa langsung kepoin Instagram kita karena ada tutorial cara jadi member Cheese Squid di ISB. Oh oke. Harusnya gue udah jadi member ya, jajan-jajan Mana begini HP-nya ya. lihat? Boleh selesaiin dulu nggak bu ini? Tapi jadi member tuh keuntungannya wow sekali tahu. Iya iya. Coba tolong dikasih tahu dong bu. Ya itu dapat produk gratis. Kalau misalnya dapat poin, pokoknya kalian setiap pembelanjaan 25.000, kalian dapat poin 1. Oke. 1.001 lah. 1.001, Gitu. 1.001 perak 1 ya, aku lupa ya. 1.001 deh kalau nggak 1.000, salah. ya. Cuma correct me if I'm wrong. Yes, cemil. Cemil, kalian bisa cek Instagram aja atau misalnya nggak sabar nih gurung gusuh ya bahasa Sundanya mah, cepet atuh sekarang, wajib jawab sekarang ya di kolom komentar nih lagi pada misalnya nih si Nanda gitu ya di bawah. Oke cepet Nanda, kan Bu Nanda. gitu. Jatuhnya kita live streaming ya ini. Iya kayak terus si Nanda nanya cepet info gitu, langsung aja datangnya store kita karena nanti akan dibantu sama kasir kita juga. Oke baik, banyak loh keuntungannya ya kan. Betul. Tapi jujur kalau karena aku pun orang marketing ya, Niners ya, bikin promo tuh susah, apalagi kalau misalnya kita bikin potongan harga. Nanti tuh vouchernya masuknya ke bill yang mana ya, ke PM yang mana ya sebenarnya ya. Kalau pakai ISB tuh semua udah lancar berarti ya, Kak? Udah lancar banget dari hulu ke hilir kita bisa bilang udah diurus sama ISB. Jadi kita tinggal masuk kamar yang mana ya Wih gitu. baik. Kamar yang ini tak beres. Beres. Kamar yang ini tak beres. Iya, Jadi nggak ini- perlu masuk ke kamar ini, ke sini dulu deh, balik lagi ke sini enggak. Kita tinggal langsung di satu tempat, satu wadah, ngurusin di satu tempat titik itu beres selesai gitu. Bahkan report pun ya, karena kan ini belakang tuh ada admin ya, kebetulan admin marketing. Admin marketing tuh salah satunya ngurus tentang report dari penjualan. Oke. Khususnya di marketing tuh promo ya. Promo kan biasanya kita kalau manualnya itu pasti per hari ya kita cek dari reprint stroke atau dari penjualan berapa sih sehari. Kalau dari SB enggak, kita tinggal copy paste apa sih promonya, tinggal kita tarik data, paste si kode promo itu langsung keluar dari hari kapan sampai kapan, store mana aja, itu langsung keluar dalam bentuk Excel. Oh baik. Se-easy itu. Iya Jadi ya nggak- itulah ya kenapa ISB ini ahlinya bisnis kuliner. Jadi kalau kamu punya atau mau bikin bisnis kuliner langsung aja ke ISB gitu. Betul, apalagi Bandung Cheese Squid kan retail ya Yes. jenisnya. Retail banyak dong di beberapa tempat. Apalagi kita sekarang udah ada 29 store. Oke. Kalau misalnya kita hanya pakai ERP atau POS yang mungkin bisa dibilang masih manual lah ya. Itu kan akan repot nih ke kitanya, Rusuh apalagi ya, ngurus Be. 29 store, apalagi tim sales yang mungkin narik data dari store ini gitu. Tapi kan kita udah nge-collect satu, bisa ngerjain di mana aja, bisa tarik di mana aja. Ada ISB. Oke, jadi ISB ini tuh nggak bikin orang finance perengat-perengut ya. Biasanya orang finance kan Betul. perengat-perengut. Gitu. Semua departemen kayak pernah perut deh. Kalau ngebahas sales ya. Apalagi udah ini Apalagi salesnya sama berapa? anak-anak marketing bakar duit bolu lo katanya. Dikat ya, efisiensi. Efisiensi ya. Berantem yuk gitu kan. Tonjok ya. Oke. Nah, tapi aku tuh jadi penasaran banget. Kakak kan selaku orang marketing lah ya. Kita Betul. ngomongnya di sini ya. Di tengah kota Bandung yang banyak aja gebrakannya. Betul. Kita lihat coffee shop udah ada bertebaran di setiap sudutnya ya kan. Apa strategi yang kakak lakuin untuk mempertahankan si Cheese Squid ini selama 8 tahun? Strategi yang kita pertahankan banyak lagi ya. Cuma kita emang selalu lihat momen sih. Kita kalau misalnya di media sosial kita bilangnya trend jacking. Yang dimana lagi viral ini kita coba tap ini, kita Oke. coba manfaatkan momennya gitu. Itu sih kayaknya bikin viral. Terus juga yang bikin viral
salah satunya itu yang mungkin dirasa ya, kita Yes. menang dirasa, yang dimana kita nggak perlu marketing yang gembar-gembor, tapi kita udah menang di hatinya mereka gitu, menang mantep. di lidahnya mereka, jadi Betul. repeat ordernya pun juga tinggi gitu kan. Selain itu juga kita emang menang di sosial medianya Kak. Bandung Cisku itu bener-bener anak Gen Z banget lah yang aktif banget sosial media, karena kita sering kolaborasi sama KOL lokal juga nih. Terus juga campaign kita yang selalu ada gebrakannya. Gebrakan kalau orang bilang sih out of the box, tapi Bandung Cisku Yes. itu without the box. Oke, Jadi baik. seliar itu, tapi liar itu tuh berefek yang atau berimpact yang benar-benar positif. Selain itu juga kalau dari sisi marketing sih lebih ke ya campaign sosial media, juga campaign offline-nya, dan kita lagi mau menjalankan marketing 360. Marketing 360. Yaitu offline online terintegrasi berbarengan. Oke, baik. Soalnya kan sekarang ini ya Kak, lumayan agak banyak ya si tools marketing ini ya Betul. sebenarnya. Oh, terus fun fact-nya lagi nih. Teman-teman 99ers dan juga Twitters juga pasti sering lihat ya duplikat kita atau yang betul. meniru kita gitu, kayak Betul. dari packagingnya sama, warnanya kuning, terus juga Flavornya dari juga. flavornya sama, bahkan visualnya pun sama nih. Tapi itu pun ada negatif sama positifnya Kak. Kalau misalnya kita lebih lihat positifnya ya, tapi ya kita insya Allah selalu berpikir positif ya. Yes. Kita lihat positifnya itu secara nggak langsung tuh marketing gratis Kak. Jadi Iya kita lagi. nggak perlu ngeluarin budget untuk buzzer dan Betul. sebagainya. Tapi dengan adanya mereka tuh, komentar dari sosial media mereka tuh lebih kayak, ih niru Ciscuit, ih ini mas Ciscuit, Ciscuit terus aja kayak gitu. Alhasil si Ciscuitnya itu jadi biru kalau di TikTok. Oh iya kan? Nah, orang-orang iya, ketika karena sering ngeklik di-search. Ciscuit, Mm-mm. otomatis nge-bounce-nya ke Instagram kita. Alhasil, oh ini ternyata Ciscuit pionir nomor 1 di Indonesia Tapi tuh. kan memang pionirnya gitu loh Kak. Pionirnya. Mereka kan emang ngikut-ngikutin si Cisquid Betul, ini. jadi kadang orang-orang tuh mikirnya Ciscuit itu produk atau nama jenis makanan yang bisa mereka tiru. Ternyata Ciscuit tuh nama brand. Nama brand, iya. Jadi ya kita udah punya marketing gratis lah. That's why kenapa kita bisa viral ya. Kalau lebih pedenya itu kayak orang-orang how to make Ciscuit, Iya. atau enggak cara membuat Ciscuit. Padahal itu kan mereka homemade kan. Yes. Tapi ketika mereka searching apa sih Ciscuit, kenapa sih banyak banget diomongin di media sosial, alhasil mereka tetap nge-bounce-nya ke brand Bandung Ciscuit ini. Cisquid ini. Muncullah consideration yang dimana penasaran beli nggak ya, cobain deh beli, akhirnya action, mereka beli, mereka coba, oh ini Ciscuit enak, menang nih dirasanya. Step selanjutnya repeat order dan mulut ke mulut lagi. Oke, yang aku penasaran Kak, banyak jujur ya, ini honest review dari aku ya, banyak coffee shop atau banyak brand-brand lokal di luar sana tuh yang lumayan agak kurang konsisten sama rasa, menurutku ya. Jadi let's say itu kalau misalnya gue datang hari Senin ke tempat A misalnya, terus gue datang lagi di hari Jumat tuh akan berbeda rasanya. Nah tapi kalau Cisquid ini tuh enggak, dia konsistensi rasanya bagus banget menurutku. Apa ada SOP-nya sendiri kah Kak, atau gimana? Kenapa sih rasanya tuh kayak bisa konsisten, padahal kan kalau dari segi biskuitnya, apalagi cream cheese-nya juga kan lumayan ya Kak, untuk bikin Betul. si cream cheese tuh lumayan susah kalau menurutku ya. Kalau SOP sendiri sih kayaknya semua brand atau semua pabrik mungkinnya kita bilang, atau semua produksian mereka pasti punya SOP sendiri. Dan termasuk Bandung Ciscuit ini. Bandung Ciscuit juga punya SOP-nya sendiri, punya how to do-nya, do and don'ts-nya ketika diproduksi. Itu yang membuat kita konsisten. Pertama. Yang kedua yang membuat kita konsisten juga, kita selalu mendengar keluhan atau mungkin kritik dan saran dari audiens atau juga customer, dimana ketika mereka misalnya 90% atau 80% ada rasa yang berubah nih, kita evaluasi, membuat formula-formula baru yang mungkin lebih enak lah, lebih gong lagi gitu. Sebenarnya kemarin tuh kita sempat ada komplain lah ya, sempat ada komplain di mana kue kita tuh kering. Yes. Itu tuh
banyak lah, nggak hanya 1-2 di media sosial juga muncul. Kenapa sih Bandung Cheesecake itu jadi kering, lebih banyak biskuitnya. Tapi alhasil kita selalu mendengar aspirasi dan juga keluhan mereka, kita tindak lanjuti, dan alhasil sekarang ada formula baru yang kalian harus cobain deh di semua store. Udah semua pakai formula baru. Dia lebih creamy, lebih ngeju banget ya kalau bahasa sekarang mah. Kejunya tuh keju banget. Nah itu ngeju banget, dan juga lebih enak lah pokoknya, cobain deh. Sekarang kita udah pakai formula itu. Berarti terus evaluasi ya, Terus nggak cuma dari evaluasi. segi pelayanan, strategi Betul. marketingnya dan produknya juga. Betul, karena kita pengen selalu ada inovasi sih. Gitu lah. Ada nggak sih Kak kayak hal random yang diminta sama Twitter sendiri? Twitter sih tadi ya? Twitter sendiri yang kayak Kak adain dong rasa rendang, rasa abon misalnya kayak gitu. Sempet nggak sih kayak ada hal random gitu Kak? Hal random sih sebenarnya banyak ya. Salah satunya deh dari Twitter, aku kepo aja sih sebenarnya. Yang kayak rasa-rasa di luar Nurul lah ya. Cuma rata-rata sih kayak misalnya nih si bongsor kan ukurannya besar nih. Dia tuh 60.000 deh, 60.000. Cuma Twitter tuh banyak yang bilangnya kayak, Kak bikin dong versi bogelnya. Gak lama kita bikinlah si bocil brownies kecil ini. Itu terrealisasikan. Cuma yang lain sebagainya sih lebih ke varian sih. Misalnya kita kan menang di Just Tippers juga nih Kak. Yes. Jadi teman-teman kalau misalnya di luar pulau nih, karena kan kita baru ada di beberapa titik Jawa Barat, khususnya Ada di Jawa mana, Barat, Kak? Bandung Raya, Bandung Purwakarta, Sukabumi, Majalengka, Bodetabek, Jakarta belum ya, Bodetabek, terus banyak lah pokoknya sebutin. Pokoknya 29 kan harus. 29 dah, cek aja Bandung di Raya kan Instagramnya. banyak ya, ada Cimahi, Betul. Padalarang, Kopo, Antapani, Buah Batu, banyak lah. Dago kan disebut, iya banyak iya. kan. Nah, itu 29 store. Ting bahas apa tuh kan Gen Z kayak gini nih. lupa dia Oh, yang hal random. iya. Lebih ke misalnya Just Tippers tuh misalnya muncul nih dari kota yang dimana kita belum ekspansi ke kota tersebut. Paling jauh kemana? Paling jauh kalau aku nggak tahu maps lagi, utara Tangerang lain Oh, sebagainya iya, itu iya, Tangerang, daerah sana, Garut, Purwakarta, Cirebon jauh nggak sih? Cirebon, Lumayan. Indramayu. Kalau buat Gen Z jauh itu Kak. Kalau buat Gen Z Iya, ya. Cirebon, Indramayu tuh jauh kan. Dan daerah situlah paling jauh. Nah, mereka tuh mintanya misalnya kita belum ekspansi nih ke kota tersebut. Kak pengen dong ada varian mochi misalnya. Itu kita tampung. Alhasil kita ekspansi lah ke Sukabumi. Di Sukabumi kita ada tuh varian namanya kita menu signature. Itu di Sukabumi aja. Di Sukabumi aja. Karena Sukabumi kota mochi. Betul. Oh, baik. Jadi kita ngeluarin lah produk itu mochi filling. Cheesecake mochi filling. Feelingnya tuh feeling hati atau Isian dong. oh, feeling isian. Gue kira mochinya punya feeling nggak? Jadi kan rata-rata tuh inovasi brand dari F&B itu mochi itu pasti kulitnya yang dipakai untuk Yes. inovasi baru. Tapi Bandung Cheesecake itu pengen beda, alhasil isian mochi yang tradisional, Yang kayak kacangnya, iya, kacang merah gitu kacang ya. merahnya, almondnya, itu yang jadi kita isian. Jadi bukan si kulit mochinya, tapi isian mochinya yang jadi kita toppingnya. Oh baik, berarti Nggak variannya dibanding lagi. nambah. Variannya nambah. Setiap kota tuh kita punya menu signature Kak. Oh iya. Garut kita dodol. Bentar, Majalengka cheesecake rasa dodol. cheesecake dodol itu enak banget jujur. Sayang nggak ada di Bandung. Gue Dia harus ke hanya ada Garut di dulu berarti iya. ya kalau mau ke sana ya. Oh Betul. jadi dibikin lah per kotanya tuh Betul. eksklusifnya apa? Iya, kayaknya Tasik apa coba ciri khasnya? Apa? Kak? Tebak dong. Aduh, kelihatan Teman-teman banget gue. bantu. Kelihatan banget jarang jalan-jalannya ya, Neng. Tasik tuh sale pisang. Sale pisang. Kita buat lah, biasa kan sale pisang tuh digoreng ya. Iya. Jadi tahu nggak sih yang hitam panjang atau hitam Iya, iya. tipis? Yang tipis-tipis itu. Heeh. Nah itu kan biasa digoreng, tapi Oh kita itu tuh jadi dari Tasik ya? Tasik Kak, itu sale pisang. Mohon maaf. Itu kita buat lah di Tasik jadi cheesecake sale pisang. Terus Majalengka tuh gula cakar. Gula cakar tuh jajan tradisionalnya mereka waktu kecil gitu loh. Gula Rasanya gitu. kayak gimana? Cuma karena gula cakar itu manis ya, alhasil kita ngambil visualnya aja yang warnanya itu sangat mencolok, warnanya pink. Alhasil kita buatlah cheesecake pinky berry.
yang kita ambil visualnya dari Gula Cakar itu. Terus kayak di Purwakarta, Semprong deh kalau nggak salah. Semprong. Tahu nggak sih Semprong? Tahu kalau Semprong. Yang- Cuman aku tuh nggak tahu ininya ya, aslinya tuh dari mana gitu. Ya itu Semprong tuh kalau nggak salah Purwakarta, bukan sate Marangi ya kawan-kawan. Karena pada mikirnya Purwakarta Aku baru mau bilang kalau misalnya berarti kalau misalnya bukannya di Jogja gudeg cheese plate gitu, gudeg. nggak dong kawan. Karena sebelumnya juga kayak Purwakarta sate Marangi ya, random. Itu yang buat Oh, itu random. yang random. Alhasil kita Purwakarta tuh ya Semprong. Baik. Banyak banget kok, kayak Iya. Cirebon Campolai. Terus apalagi sih? Kota Banyak ya? tuh Garut, Dodol, Tasik, Indramayu, Mangga, Gincu. Mangga. Oke. Terus apa lagi ya? Bandung. Kak, menurut aku Belum ya, deh. kakak buka di Pekanbaru. Apa tuh? Lempuk duren. Jadi kalau Pekanbaru tuh dia dodol juga, tapi dodolnya dodol duren, gitu. Iya. Enak gak sih? Enak, jujur kalau menurut aku ya, pecinta duren. Pekanbaru jauh ya? Jauh ya. Itu PR kan ya. ekspansi bisnis ya. PR ya, cuma kita tampung. Iya, ini Kita kan tampung. random, kita lagi bahas hal random kan, Kak? Betul. Coba ramein sosial media kita Pekanbaru gitu. Iya betul, siapa tahu kan kita Betul. yang tahu sebenarnya. Cuman kan sekarang udah ada di 29 outlet ya Kak. 29 store. 29 store ini berarti setiap ekspansi store, setiap ekspansi outlet lah kita bilang pasti akan ngerekrut pegawai-pegawai baru. Betul sekali. Iya, sebelum Arah kemana nih, Gen Z lagi pasti. iya deh kayaknya gua pengen menghilangkan tanggapan orang-orang tentang kalau Gen Z-nya itu males gitu sebenarnya. Yuk, kita bahas. Nah ini maksud aku tuh susah nggak sih Kak cari pegawai di era Gen Z ini? Cari pegawai Di Gen Z mudah. era. Cari pegawai Yang cocok yang susah. karena kan sebenarnya ya kalau yang aku tahu tuh dia kan ada dua pilihan sekarang tuh yang Apa tuh? kalau perusahaan tuh dia nge-hire-nya ada yang degree based hiring sama Oke. ada skill based hiring. Kalau dari kakak Banuci sendiri Squid ya. Kalau Banuci Squid itu lebih ke skill based hiring kita. oke. Jadi kalau misalnya degree hiring sih lebih ke ya harus sarjana dulu, harus punya ini dulu, lain sertifikat ini itu. Kalau di Bandung Cheese Quiz sih kita lebih ke yang punya kompetensi, Pengalaman kerja yang tepat mungkin ya. Ya oke, ayo gitu. Itu. ada nggak sih kayak pelamar random jujur ya di perusahaanku tuh ada yang ngelamar dia tuh teknik mesin ngelamar jadi business development. Kalau di Bandung Ciskuit ada nggak? Ada di depan aku tepatnya. Really? Yes, tuh. Oh, Bu Ibu awalnya dari mana? Dia kampusnya tuh IT. Oke. Dia sekarang administration marketing. Tapi kan masih ada di komputer-komputer kan? Masih ada, Masih cuma ada kan skill IT dia kayaknya Lenyap. entah deh kemana gitu Lenyap tuh. kan. Terus ada sih kalau nggak salah ada salah satu karyawan di Bandung Ciskuit itu dia teknik mesin atau apa gitu, aku lupa, tapi dia jadi general manager. Wow. Coba deh nanti kita buka bareng-barengnya Instagram Live at Ciskuit. Kita punya ada ininya. behind the scene kita kerja kayak gimana. Itu tuh ada perkenalan GM, pokoknya dia orang pertama yang kita interview. Lulusan mana dan sekarang posisinya apa. Dia lulusan teknik apalah, pokoknya aku lupa. Jadi sekarang general manager teknik ke GM. Baik. Nah, begini ya, saya luruskan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kamu kuliahnya apa, misalnya kayak mau kuliahnya farmasi tapi kerjanya di bank, ya apapun itu yang penting mah halal dan kamu punya kerjaan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya ya. Tapi di garis bawahi kalian harus punya potensi di Potensi, situ ya. betul. Karena ada beberapa orang yang memaksakan deh, kayak misalnya dia punya desain tapi yang penting kerja dulu lah. Iya. Nantinya ketika switch karirnya itu akan susah. Betul. Karena ya lo jadi tiba-tiba HR ya aku ya. Iya. Jadi
nge-switch karir misalnya kalian karir pertama, kedua, ketiga tuh misalnya desain nih, karena kalian bukan base-nya desain misalnya, tapi kalian maksain di desain. Ketika nge-switch karir tuh akan susah karena kalian punya pengalaman di desain. Setuju. Dan akan mempersulit juga untuk kamu buat cari kerja, karena biasanya sekarang perusahaan tuh ngelihatnya dari pengalaman kerja dulu, nyambung atau enggak gitu. Kalau nyambung, ya ayo kita mulai bareng-bareng. Lu bisa nggak untuk kerja sama kita? Tapi kalau misalnya dari segi pengalamannya udah nggak sesuai, kayaknya akan susah juga untuk beradaptasi sama pekerjaannya. Tools banget itu. Soalnya ada juga nih, mohon maaf ya, kayak kalau orang bilang nyari kerja tuh susah, ya lunya juga ngelamarnya nggak sesuai gitu loh Kak. Maksud aku teh, soalnya aku tuh ada yang kayak dia teknik mesin, pengalamannya juga di mesin lah, pengalaman kerjanya di pabrik gitu, pabriknya godoknya tentang mesin, terus tiba-tiba dia ngelamar jadi business development, kayak sampai mana gitu. Tapi sebenarnya kalau aku nge-hire orang, karena aku anak Gen Z juga ya, aku penasaran nggak, jadi aku panggil interview walaupun nggak sesuai kompeten dia. Iya, aku tapi tuh pengen lihat gitu, kayak penasaran ya. Betul. Tapi ini menarik sih, in case dia nggak sesuai ekspektasi kita, apa yang kakak lakuin tuh? Apakah langsung udah kita nggak cocok, aku resignin kamu gitu, atau gimana? Oh enggak, maksudnya enggak aku coba terima dulu, tapi aku coba interview aja. Oh, aku tanya, hanya sampai step interview. Kayak, Oke. Kenapa jurusan lo itu, tapi lo kok nge-apply-nya ke gua gitu. Oke, Gua tuh pengen tahu alasan Gen Z dia kenapa bisa simpang siur. Oke. Karena fun fact-nya sebenarnya kalau aku pribadi, aku juga lumayan agak simpang siur nih. S1 ku teknik industri, S2 ku manajemen teknologi. Aku jadi business development sekarang gitu. Jadi lumayan kesana kesini ya. Tapi basicku setelah lulus, kan teknik industri tuh banyak ya belajarnya, kayak psikologi dan gitu-gitu kan masih kita belajarin, manajemen juga masih kita pelajarin. Nah, basicku dulu sempat di F&B. Oke. Marketing di F&B. Jadi kayak masih satu linear lah. Ini kan gawe di pabrik tuh, lu mau ngapain mak jadi di dev gitu. Sampai situ. Berarti hanya sampai step interview ya, bukan sampai step ya udahlah gue coba dulu deh, lu kerja kayak gimana sih, nggak sampai ke situ ya. Karena nggak akan match nggak sih Kak kalau menurut Betul. ya? Cuma kan kita takutin ya ada HR yang jahil ya, kita nggak menutup kemungkinan kayak ya lu ngelamar harusnya selain lah gitu, inline lah ya, gue kasih lu pelajaran, gue terima, lu bisa sampai mana nih kan. Takutnya ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu kan malah jadi bumerang ya, kasihan juga gitu ke kandidatnya gitu. Takutnya ada yang sampai kayak gitu kan, kayak serem gak sih? Iya betul. Ngelamar, oh iya kamu keterima, tapi ternyata nggak sekompeten itu, tiba-tiba lu resign aja deh kayak gitu kan, takut ya. Kasihan juga ya, itu mutus rezeki orang jatuhnya ya Neng ya. Gitu. Berarti memang dari Cisquidnya sendiri tuh dia punya budaya kerjanya sendiri gitu ya. Betul sekali. Si siap tadi. Katanya Cisquid itu ceknya ciap. Maksain banget tuh gue. Ciap boleh. Ciap. Sayang jadi sayang. Takut. Karena kan sebenarnya kesuksesan dari satu brand itu nggak cuma tentang strategi marketingnya, nggak cuma konsistensi rasanya juga. Tapi gimana caranya kita nge-build satu tim untuk kita mempertahankan si brandnya ini. Makanya aku penasaran banget budaya perusahaan di Cisquid ini tuh seperti apa sih? Apakah sehat? Kan Gen Z carinya yang sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, sesuai dengan kultur budaya kita itu yang siap itu ya. Siap tuh bukan siap gitu, enggak dong ya. Beda dong, itu kesebelasan ya. Lanjut Kak. Anak satu ya. Lanjutnya ke situ. Siap itu singkatan ya teman-teman. S-nya itu setia. Ini pasti dong, kita butuh yang setia gitu kan. S-nya setia, I-nya itu integritas, A-nya itu andal, P-nya itu profesional. Oke, setianya ini berarti setia kepada perusahaan. Betul, lebih ke ya setia kepada pelanggan, perusahaan, tim, dan juga emang lingkup kerja kita itu kita harus setia dong. Karena kita kayak nyari pasangan, masa kita nyari yang gak setia gitu?
masa nggak komitmen sama kita gitu kan. Sama halnya di Bandung Cheese Squid pun kita nyari yang setia karyawan, kepada pelanggan juga, kepada tim, dan kita berkomitmen akan hal itu gitu. Oke. Itu untuk S-nya. Itu untuk Sekarang S-nya. integritas kan. Integritasnya. Integritas tuh apa sih? Integritas tuh lebih ke kejujuran dan juga prinsip yang kuat ketika memutuskan sesuatu dan ketika bertindak lah. Itu integritas kita. Terus apa lagi sih? Andal, jelas dong. Andal bukan merek yang lain ya. Andal tuh yang dipakai di kaki. Matiin nggak? Ini sama Genzi nih, boleh Andal Bu gimana Bu? Andal lebih ke ya dapat dipercaya lah ya, dapat Oke, dipercaya. bisa diandelin. Betul, di setiap momen kita bisa diandelin juga. Menjadi ya produk yang bisa diandelin lah, intinya balik lagi ke situ. Bisa dipercaya, bisa diandalkan di segala momen, baik itu produknya, baik itu timnya, baik itu perusahaannya. Oke, jadi kualitas juga Betul. dipertahankan gitu. Karena yang ya. terakhir P nih, P-nya profesional. mantap. Ya profesional. Gue udah mantep-mantepin. Oke. Profesional yang lebih ke ya bisa menempatkan diri lah. Yes. Lebih ke apa ya? Profesional. Ya profesional dalam segala hal gitu loh, kayak tahu porsinya, tidak berlebihan, tidak kurang kepada customer, kepada tim, kepada perusahaan atau lain sebagainya. Iya, tidak kurang ajar maksudnya ya. Gua tonjok juga lu gitu. Soalnya ya nggak ada timnya Cheese Squid ini yang gue pernah datengin ya, outlet yang store kayak di Dago, di Antapani sama di Buah Batu tuh ya, nggak ada yang nggak ramah menurut aku tuh. Alhamdulillah. Gitu. Karena Jadi ya kayak itu siap itu sih. itu pasti di belakangnya Kak Adel tuh langsung kayak senyum nggak gitu. Jangan dibahas. Oh, jangan dibahas. Rahasia dapur. Rahasia. Atau kan lewat Gak usah pada CCTV komen ya teman-teman kru store. Enggak deh. Enggak, kita lebih ke pengen pelayanan yang bukan pengen sih, emang ekspektasi kita ke pelayanan yang prima. Semua brand kayaknya, semua industri juga pengennya pelayanan yang prima, yang dimana ketika ada customer komplain, ada kritik dan juga saran customer, kita pasti selalu mendengarkan itu. Kita nggak mungkin denial ya, kayak enggak anjir nggak gitu dong. Kayak kita selalu mendengarkan, dan juga ketika ada komplain, fun fact-nya nih di Bandung Cheese Squid itu si customer service ketika ada komplain, kan biasanya kita WA nih, nelpon, tapi kan anak store itu jarang ada yang megang HP ya, karena dia fokus di porsinya masing-masing nih ketika di store. Alhasil ketika store-nya lagi kosong, nggak ada customer, CCTV kita bersuara. Guys, cek WA. Gitu. Itu customer service kita. Baik. Guys, 1212 cenah katanya teh. Sudah kayak gitu ekspresi mereka, ya bu, gitu. Oke. Berarti kalau dari segi budaya perusahaan kan Cheese Squid ini tuh lebih ke siapnya. Iya kan, kesiapannya, setianya, integritasnya, andal dan profesionalnya begitu. Betul. Ya. Poin-poin yang harus kita garis bawahi sebagai karyawan sih itu. Nah, baik, itu yang harus dijunjung tinggi katanya ya. Parah, mantep banget. Tapi aku penasaran dah. Apa tuh? Kalau dari kakak sendiri, siapa udah pasti ya kan. R&D nggak usah ditanya. Tim marketing juga udah harus tahu nih apa yang disukain sama market tuh kayak gimana. Betul. Ya kan? Berarti kan banyak tuh inovasi baru yang harus datang dari tim marketing gitu. Jangan bilang anak-anak marketing gampang kerjanya, kagak ada yang gampang ya. Marketing lagi yang dibahas Marketing ya? lagi yang dibahas Boleh, ya. apa yang dibahas? Nah, maksud aku kalau kakak dapat ilham nih, ilham mana ya kebetulan ya, nggak bercanda. Lu nyari nih, ilham mana ya? Yang namanya ilham komen ya. Dapat ilham bikin inovasi baru untuk Cheese Squid sendiri, itu biasanya idenya dari mana? Di kamar mandi, tahu kan lagi apa? Weh, tahu tuh. Sebenarnya kalau inovasi sendiri sih tentunya kita karena kerja tim ya. Yes. Nggak sendiri banget, jadi teman-teman tuh pasti selalu ngasih insight yang insightful lah. Entah mereka mungkin searching di Instagram, karena kan sekarang apa-apa di sosial media ya. Betul. Entah sosial media kita recreate lagi, entah itu dari temennya lagi, entah itu dari brand lain, entah itu
nih kita garis bawahi ya, brand lain tuh bukan kayak kita ciplak deh, enggak, tapi kayak brand lain punya inovasi ini, masa kita nggak bisa sih membuat inovasi yang lebih dari itu, atau mungkin yang gebrakannya sama kayak gitu gitu, sama dalam hal lebih ke viralnya atau Betul. lebih ke kreativitasnya, bukan kayak lebih kita bikin yang sama tapi lebih plek-ketiplek lah, cuma dilebihin Iya, dikit, iya, enggak, iya. kita ikutin kreativitasnya itu. Selain itu juga kita sering relasi sih lebih tepatnya, karena ya kita bilang tahun ini tahun kolaborasi ya, that's why nanti di relaunching store Dago Bandung Cheese Squid ini juga akan ada gebrakan baru lah, kolaborasi kita sama seseorang, sama sesuatu, dan sama Sesuatu. Iya, begitu. pokoknya kita akan ada gebrakan lah, kolaborasi. Jadi relasi pun jadi hal yang penting untuk inovasi sih. Oke. In this digitalisasi era, seberapa pengaruh sih Kak KOL untuk brand awareness dari si Cheese Squid ini? Pengaruh sih banyak banget ya pengaruhnya, entah itu awareness, entah itu sales. Cuma ya pinter-pinter kita milih KOL nanonya, strategi dari KOL-nya, mau itu KOL nano, mikro, makro, maupun si selebnya itu sendiri, itu pengaruh banget sih. Ya gimana pinter-pinter lagi ke kita strateginya seperti apa, karena ada beberapa KOL mungkin dia kita bisa bilang KOL besar ya, Yes. KOL mega lah ya, Iya, bukan seleb tapi kita sebutnya mega. Dia followersnya banyak, insight-nya bagus, tapi misalnya kita nge-strateginya hanya sekedar Kak briefnya kayak gini ya, itu nggak akan naik kontennya. Tapi kalau misalnya kita nge-briefnya sesuai dengan audiens kita, atau mungkin kita cross audiens dia dan audiens kita itu seperti apa, itu akan worth sih menurut aku. Yang paling works siapa Kak? Siapa Di KOL Bandung Cheese Squid semuanya work sih, rata-rata tuh kita ngambilnya KOL lokal. KOL lokal itu mikro, makro, yang dimana bukan yang kecil, bukan juga yang gede banget, tapi mikro ke makro. Dan rate-nya pun kita nggak nyari yang muluk-muluk gede banget, enggak nih, tapi kita sama-sama ngeroket bersama gitu loh, nge-viral bersama. Dan alhamdulillahnya testimoni dari KOL semua itu kayak, Kak makasih ya udah ajak kita kerja sama, konten kita viral, lain sebagainya gitu. Oh berarti lebih ke banyakin kuantitinya. Lebih ke strateginya sih, lebih tepatnya briefnya Briefnya ya. brief kontennya Karena memang seperti susah apa. sih sebenarnya untuk nyatuin marketnya dari Cheese Squid sendiri dengan si orang-orang yang ada atau followers yang ada di KOL-nya Betul, gitu ya. kadang beberapa brand tuh teman-temanku tuh kayak ya udah yang penting KOL jalan dengan ciri khasnya mereka. Sebenarnya itu benar, cuma lebih bagusnya, lebih tepatnya, ini fun fact ya, karena kebetulan aku ngurus KOL juga, Yes. KOL Bandung Cheese Squid. Yang lebih penting tuh 3 hook second-nya mereka. Kayak misalnya ya hanya sekedar di Bandung ada dessert ini dan ini enak, template nggak sih Iya, gitu kan. betul. Tapi brand tuh bisa ngembangin itu, bisa nge-brief ke KOL kayak misalnya Bandung Cheese Squid itu kan Bandung Cheese Squid tuh kemarin ada buncit ya kita sebutnya, bus Bandung Cheese Squid food trucknya kita. Food trucknya kita tuh ada di Tangerang nih. Itu kan ramai tuh Tangerang, antrinya panjang banget. Sampai malam pun itu tetap antri padahal kita udah tutup. Nah, aku nyari KOL yang emang KOL bisa di brief lah sama aku, walaupun KOL lokal. Alhasil aku nge-briefnya dia lebih ke 3 hook second-nya tuh ada apa sih yang buat warga Tangerang heboh. Ya kan orang-orang tuh nonton tuh 3 hook second sampai akhir, oh ternyata ada si buncit ini gitu, 3 hook second-nya. Atau enggak misalnya kayak si mochi itu. Mochi kan lebih ke ya udah kayak ada menu signature baru nih di Sukabumi, biasa template ya KOL kayak gitu. Cuma aku minta briefnya hiperbola aja, hiperbola dalam artian tapi masih inline, no overclaim lah ya. Iya, kalau betul. di skincare. Jadi kita ngebriefnya lebih ke ada gebrakan baru ternyata dari brand ini, atau gebrakan apa lagi sih dari brand ini. Nah itu 3 hook second kita gitu. Iya. Tapi jarang loh ada KOL spesialis atau mungkin tim-tim marketingnya yang nge-brief tuh mulai dari si hooknya sendiri. Jarang ada. Mereka biasanya tuh nge-briefnya tuh kayak paling banternya isinya tentang apa, talking point-nya apa, terus call to action-nya apa, udah sampai di lebih situ ke aja. SOW-nya kali ya, SOW-nya, scope of work-nya tuh harus kayak gimana. Cuma ya itu sih, teman-teman mungkin
ada yang lebih expert dari aku untuk KOL-nya, bisa kita tukar cerita kayak gimana. Cuma di Bandung Cheese Squid sendiri sih, sementara ketika aku yang megang tuh lebih pentingnya ke brief 3 hook second. Cuma balik lagi nih ke KOL-nya, ada KOL yang emang dia punya karakter sendiri iya ya. dan nggak suka untuk di brief, dia pengennya sesuai honest review-nya dia. Itu sih ya mangga gitu. Cuma kita cara komunikasiinnya, Kak, tolong ya 3 hook second-nya lebih diperhatiin lagi atau lain sebagainya. Informatif juga harus tetap informatif, walaupun di awal hiperbola nih, tapi ketika nyampein ceritanya itu lebih informatif. Betul. Dan nih ya, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau akan mulai usaha, jangan berpikir kalau misalnya kita ngundang KOL itu sales kita akan naik, jangan. Karena itu nggak satu line sebenarnya. Kalau menurutku, tolong bedain yang namanya sales dan juga brand awareness. Karena kalau misalnya kita ngundang KOL, itu kita bikin si brand kita tuh naik namanya, terkenal. Masalahnya yang nonton mau cobain brand kita atau enggak, ya itu mah bonus begitu. Betul. Karena Iya sih, ada juga benar-benar. beberapa orang yang mau bikin usaha tuh kayak ngapain sih ngundang-ngundang KOL? Emang Buang-buang mereka duit ya. buang-buang duit, emang bisa naikin penjualan kita? Memang enggak semua KOL bisa naikin penjualan. Betul. Itu tergantung hoki-hokiannya juga. Tapi gimana caranya si KOL atau content creator ini nge-packing kontennya biar si customernya tuh mau untuk beli. Dan aku tuh selalu bikin satu skema itu kayak misalnya yang nontonnya 10.000, paling yang belinya cuma 10 orang. Jadi jangan ekspektasi tinggi dari KOL sebenarnya kan. Tapi aku punya sedikit tips lah untuk tuh? teman-teman yang mungkin pengen ada KOL nih di brand kalian atau di usaha kalian, di bisnis kalian. Kalau misalnya kalian emang mau impactnya ke sales, ya coba dengan KOL yang hard selling dan yang emang punya orang-orang power buying-nya tinggi. Kayak misalnya emang KOL yang foodies lah lain sebagainya. Ya emang fokusnya ke foodies nih, nggak ke macem-macem gitu ya. Kalian coba aja tembak dengan hard sellingnya, itu mungkin akan berimpact sedikit lebih besar daripada ke awareness-nya. Tapi kalau misalnya kalian pengen awareness, cobalah ke KOL yang emang bisanya hanya soft selling itu lebih worth sih menurutku ya, karena sejauh ini kalau misalnya ngestrategiin KOL di Bandung Cheese Squid sendiri sama aku sih, ketika kita pengen ngejar sales nih, kita nyarinya KOL lokal yang emang reviewer atau foodies, literally foodies ya. Dan emang langsung ke hard sellingnya, tanpa babi bu lagi, langsung aja kayak oh ini dessert viral bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngejarnya awareness, pengen dikenal dulu nih sama orang-orang sebelum mereka beli, ya belinya bonus nih gitu kan. Itu lebih baik ke yang KOL soft selling, dimana misalnya KOL yang emang campur tapi dia ada komedinya. Atau mungkin KOL yang sebenarnya dia fokusnya di beauty tapi pengen kita tap in di produk F&B, bisa sambil makeup sambil makan. Kayak itu itu apa sih yang dimakan sama dia? Alhasil lihatlah, oh ternyata Bandung Cheese Squid nih, awareness-nya dapat, lebih ke situ sih tipsnya. Cuma garis bawahi bahwa semua brand dan semua bisnis itu beda ya treatmentnya. Betul. Kamu sendiri lah yang tahu usaha kamu tuh arahnya mau kemana, Betul. flow-nya seperti apa gitu. Banget. Karena nggak semua juga yang bergerak di F&B cocok dengan reviewer foodies yang hard selling, nggak semuanya. Cuman kalau dari tim Cheese Squid sendiri ya itu yang dilakuin begitu. Ya kan. Habis ini bakal ada gebrakan apa lagi? Dago tadi, store Dago. Relaunching Dago. Kolaborasi kita. Sama seseorang dan sesuatu. Gebrakan di 2026 sih kita banyak ya? Banyak banget. Store akan nambah lagi? Insya Allah Pasti ya, akan itu nambah, ya. cuma sejauh ini tahun ini kita tetap di 29 store. Sebenarnya target kita tuh di tahun ini 100 store. Cuma karena kita pengen pelayanan yang lebih prima dulu nih dari kitanya, jadi bebenah dulu di internal kitanya untuk kita siap lebih guncangin lagi dunia F&B ini. Baik. Bestsellernya apa Kak? Nggak usah ditanyain. Nggak usah ditanya tuh. Sunda banget gak sih? Nggak usah ditanya tuh. Nggak usah ditanya dong. Gitu. Iya, kalau top tier dari ISB sendiri ini yang aku lihat ya. Dari data yang aku ISB. lihat tuh top
of mind dari Bandung Cheese Squid itu si Choco Crunchy. Choco Crunchy, Kedua double cheese. double cheese. Ketiga tiramisu. Itu semua rasa yang memang gue pilih. Jadi Iya. kayaknya yang masuk top 3 dari data ISB tuh 1%-nya pilihan gue. Betul. Terus kalau di Bongsor sih Red Velvet ya, produk baru kita dia. Red Velvet yang lagi naik ya. Puding, semua puding jadi best seller sih. Terus bento lagi hype banget kok bento sekarang. Mungkin lagi banyak yang pengen CLBK kali ya. Cinta lama, bento kembali. Bento kembali. Kenapa kampanye itu? Karena bento tuh sebenarnya udah ada kan dari dulu. Oh iya ya. Iya, dari tahun kapan lah dia ada bento, cuma anyepnya dalam artian kita take down dulu. Oh. Karena itu sebenarnya menu seasonal kita, tapi iya. karena penjualannya rame, kita kemas lagi lah dengan kesiapan kita yang lebih siap. Keluarlah si bento lagi, makanya kenapa cinta lama bento Bento kembali. kembali. Oh Gitu. begitu. Siapa yang buat campaign? Adelia. Siapa yang mikir? Adelia. Betul. And timnya nggak ke bawah, tetap sama tim aku. Tetap kok sama anak-anak marketing ini ya. Marketing yang Gen Z Marketing semua baru-baru rata-rata. ini ya. Rata-rata kita Gen Z tahu. Gen Z tuh kreatif ya sebenarnya ya, jiwa kreatifnya dijunjung tinggi sama si Gen Z ini. Betul. sebenarnya. Kalian bisa lihatlah akun Bandung Cheese Squid diolah sama Gen Z dengan marketingnya Gen Z, desain Gen Z, digital marketing Gen Z, admin Gen Z, content creator Gen Z, semua Gen Z. Gen Z. Seaktif apa? Iya Gila kali ya. Jangan main-main sama Gen Z lah. Portofolio Gen Z ada di Bandung Cheese Squid. Itu dia, nggak semuanya Gen Z pemalas ya. Kalau Gen Z Betul. pemalas itu berarti bukan kita. Oke deh. Mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir dari aku. Apa tuh? Prinsip apa yang dijalanin sama Cheese Squid sampai bertahan selama 8 tahun ini? Kualitas produk. Kualitas ya pasti ya. Konsistensi kualitas produk. Karena ya di dunia F&B ini apalagi sih kalau bukan rasa yang kita pertahanin. Betul. Percuma campaign gembar-gembor tapi ketika orang coba nggak repeat Nggak bikin buying. balik gitu Nah, ya. Jadi yang prinsip kita pertahanin sih si kualitas produk, inovasi. Udah gitu. Oke, konsentrasi rasa, produk, dan inovasinya mau dikembangin sejauh apa lagi begitu. Makanya jadilah Cheese Squid di permukaan bumi. Itu dia. Oke deh. Kak Adel, terima kasih banyak sudah main-main Oke, ke sini. thank you juga. Seru Terima banget kasih juga ya. NSB, ahlinya bisnis kuliner ya. Jangan lupa buat kamu yang mau bikin usaha kuliner, pakailah ISB. Tadi udah ada review juga dari Kak Adel. Bandung Cheese Squid tuh pakai ISB, mantep bener. Betul, bener. Bener. Oke. Boleh terakhir diajakin dong 99ers-nya buat jajan di Apa Cheese Squid. tuh? Nggak usah dia nggak usah diajakin juga udah ngantri Cheese Squid. Nah mah. itu Nah, kayak itu bingung. Ini marketing pede nih, bagus nih. Nah itu bingung juga ya. Ngajakin takut ngantri banget. Baik. Nggak bercanda teman-teman. Untuk 99ers dan Twitters mah udah pastilah kembali lagi dan jajan lagi di Bandung Cheese Squid. Cuma untuk 99ers yang belum pada tahu Bandung Cheese Squid tapi udah pernah denger nih, sering denger, daripada cuma dinikmati di telinga, nikmatin aja di lidah kalian kayak gimana rasanya. Betul, jangan lupa jajan, udah ada di 29 store di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Gak ada alasan lagi untuk kalian kayak gak ada kali tempat aku berantem sama aku. Kepret Kak. Ya udah kalau kayak gitu nanti Niners, jangan lupa di like, comment, subscribe buat yang di YouTube. Jangan lupa juga di follow semua sosial media kita di Play 99ers atau Play 99 RS, dan di Bandung Cheese Squid. Cheese Squid begitu. Jangan lupa untuk follow Instagramku juga kalau mau tahu keseruanku, karena hidupku sangat amat seru ternyata. Ada di seviadara.n. Ya udah kalau kayak gitu, sampai bertemu di MBU selanjutnya. Memang butuh uang. Bye bye.